moments later. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Zainul Musa Pratama. Saya Masih Trevelia. Saya Nabila Aulia Herawati. Saya Sawala Mubarok. Di sini kami dari kelompok 5 akan memenuhi tugas dari matkul manajemen operasional lanjutan yang akan pergi ke pabrik tahu GS Dabeda. Ikuti keseruannya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zainul Musa Pratama dari STI Pasundan Bandung. Di sini saya bersama dengan Bapak Didin. Kami berada di Tahu Sutra Gali Dabeda. Di sini saya akan mewawancari Bapak Didin yang dimana untuk memenuhi tugas kami dari manajemen operasional lanjutan. Baik, di sini saya akan langsung saja. Yang pertama itu bagaimana sejarah perusahaan ini didirikan, Pak? Sejarahnya itu kebetulan ini yang punya itu yang kakak ya. Nah, jadi saya memang mewakili aja ya, mewakili kakak yang berhalangan hadir. Jadi untuk pertama itu sejarahnya kita turun temurun. Kita turun temurun dari zaman kakek buyut dulu sampai ke kita gitu. Sejarahnya mah itu tahun berapa ya, tahun 80-an tuh kalau dari zaman dulu mah. Nah, kita mulai ngerintis itu di tahun 2008. Kita ngerintis tahun 2008, alhamdulillah sampai sekarang. Bagaimana perusahaan ini didirikan dan tahun berapa? Ya, di tahun 2008. Lalu bagaimana struktur organisasinya di sini?
struktur organisasi kita biasa aja ya, dari owner ke saya langsung ke operasional. Selanjutnya itu, apa visi dan misi perusahaan ini Bapak? Isinya itu kita supaya ada peningkatan ekonomi untuk daerah setempat. Itu untuk coba membantu orang-orang sekitar. Selanjutnya ini, apakah perusahaan mempunyai cabang? Cabang kita ada, cuman tidak beroperasi. Untuk sementara kita ada di Cibuntu aja. Lalu selanjutnya ini, kemana pengiriman terjauh Bapak? Pengiriman kita paling jauh itu sampai ke Pangandaran. Ada yang daerah Garut, ada Tasik, ke sananya Jakarta, Jabodetabek lah. Bagaimana perusahaan memastikan pengiriman tepat waktu? Untuk itu kan karena kita ada order ya, via order dulu. Kita sebelum produksi kita via order dulu. Berapa yang diorder untuk ke pasaran, berapa order yang untuk keluar kota. Nah, kita mempersiapkan aja. Kita produksi ada 2 shift malam untuk ke pasar-pasar tradisional yang ada di Bandung, Jawa Barat lah ya. Yang kedua itu shift siang, itu untuk daerah yang keluar kota kayak Jakarta, Bogor. Selanjutnya ini, bagaimana perusahaan mengoptimalkan penggunaan ruang di gudang? Untuk pengoptimalan kita biasa-biasa saja ya. Untuk pengoptimalan itu kayak kacang kedelai itu kita stok hanya untuk satu hari. Kita order beberapa ton, cuman dipakainya untuk per hari aja yang diambil. Jadi disesuaikan dengan produksi per harian aja. Jadi tidak menumpuk di gudang. Selanjutnya saya lanjutkan. Pak, bagaimana perusahaan tahu Bapak menjamin bahwa kualitas tahu yang diproduksi dengan harapan pelanggan? Satu, kita harus ada quality control ya untuk pengiriman yang ke pasar-pasar atau ke konsumen. Kita ada tindakan di quality control dan setiap pelanggan itu saya menerima komplainan atau masukan. Jadi bisa menstabilkan di produksi. Apa langkah-langkah yang dilakukan perusahaan Bapak untuk mengukur kepuasan pelanggan terhadap produk tahu? Kita kan selalu bertanya kepada konsumen gitu. Apa yang kekurangan di perusahaan kita atau di produksi kita. Saya selalu berkomunikasi dengan salah satu atau dengan beberapa konsumen. Apa pendekatan yang digunakan perusahaan tahu Bapak dalam menangani keluhan konsumen dan menjadikannya sebagai masukan untuk perbaikan kualitas? Ya, untuk pendekatannya kan kita selalu berkomunikasi. Setiap ada orderan diselingi dengan kasih masukan dari mereka. Apakah perusahaan secara rutin menghitung dan melaporkan biaya mutu? Jika iya, berapa sering laporan tersebut dibuat dan kepada siapa saja dilaporkannya? Kalau kita hanya diproduksi aja ya, untuk produksi kita sehari barang 4 ton, ya tinggal dikalikan aja berapa rupiahnya. Bagaimana proses pemeriksaan dan pengujian kualitas produk dilakukan, Pak? Kalau saya untuk pengujian tiap hari saya menggoreng tahu. Saya selalu mencicipi produksi setiap hari. Barangkali ataupun kita harus mengecek ya. Pengecekan itu biar kualitas kita itu terjamin untuk dipasarkan. Mungkin segitu aja dari saya, nanti dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Mas Satria Pelia. Bagaimana perusahaan memastikan kualitas bahan baku dan komponen yang dipasok oleh pemasok? Apakah ada standar kualitas tertentu? Untuk standar kualitas kita udah diuji ya. Kita nggak ada pengecekan lagi, karena kan kalau misalkan kita gagal di pengiriman atau di bahan baku, kita langsung komplain ke pendistribusiannya, kita bisa ditarik langsung. Bagaimana perusahaan menangani resiko rantai pasok? Rantai pasok kita tidak
yang tadi itu ya, untuk pengecekan atau stok di kita itu tidak terlalu banyak, hanya untuk diproses, diproduksi perharian aja. Jadi kita rantainya itu tetap pembelanjaan kita per beberapa DO itu ada sampai 50 ton, tapi untuk pengiriman kita disesuaikan dengan produksi harian. Kemudian apa dampak dari keterlambatan pasokan terhadap tingkat safety stock yang ditetapkan? Alhamdulillah sampai sekarang saat ini kita belum malah ada keterlambatan pengiriman pemasokan untuk kacang kedelai ya. Kalau untuk yang lainnya sih kita aman. Dan apa strategi perusahaan untuk mengurangi biaya penyimpanan yang terkait dengan safety stock? Nah, untuk safety stock itu untuk mengurangi dan pengamanan itu, makanya dari tadi itu saya tidak menyetok terlalu banyak di gudang. Nah, itu lumayan kalau kita stoknya terlalu banyak apa ya? Banyak resikonya. Satu, resikonya itu kalau kita kena kelembaban, kacang kedelainya bisa berubah. Bagaimana sistem manajemen persediaan yang diterapkan di perusahaan? Apa kelebihan dan kekurangannya? Untuk manajemen di perusahaan gitu, untuk stok ya? Ya, persediaan. Nah, untuk persediaan kita biasa aja, kita lihat stok. Kalau misalkan stok udah mulai mengurangi, ya kita kayak order lagi. Bagaimana proses perencanaan kebutuhan persediaan dilakukan? Siapa saja yang terlibat proses tersebut? Untuk yang keterlibatan gitu, yang satu kita harus ada info ke ownernya ya. Ownernya kita infoin sisa stok di gudang ada sekian, dan selanjutnya kita laporkan untuk pengorderan berikutnya. Dan bagaimana prosedur pengadaan dan penerimaan barang dari pemasok? Prosedurnya nggak ada produser apa-apa sih, yang penting mah kita hanya lihat di fisiknya aja. Kalau fisiknya kita sudah mulai menipis atau mulai beberapa hari lagi, kita langsung order lagi. Bagaimana perusahaan menyeimbangkan biaya penyimpanan persediaan dengan resiko kehabisan stok? Makanya kita tidak ada stok barang di sininya, tidak ada stok terlalu banyak, makanya tidak ada resiko apa-apa. Nah, resikonya yang tadi itu, kalau kita terlalu banyak menyimpan stok di gudang, itu resikonya lebih banyak. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan lagi oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pertanyaannya lagi. Bapak, apakah pabrik melakukan evaluasi rutin terhadap proses produk tahu untuk menemukan cacat seperti tahu muda yang hancur, asam atau cepat basi? Oh, itu terus setiap hari kita evaluasi terus. Setiap hari? Evaluasi itu kita mendengarkan aspirasi dari konsumen. Oke, baik. Selanjutnya ini, untuk perusahaan ini mempunyai gudang nggak, Pak? Gudang penyimpanan ada. Nah, cuman kita gudang besarnya itu nggak ada. Selanjutnya ini, berapa tahun sekali alat atau cetakan diganti, Pak? Cetakan kita itu diganti kalau kita udah tidak bisa dipergunakan lagi. Jadi selagi masih digunakan masih bisa digunakan Kita masih terus dipakai. Selanjutnya, apakah perusahaan ini mempunyai data inventaris pabrik atau perusahaan? Jika ada, diupdate berapa bulan sekali, Bapak? Untuk pendistribusian berarti armada. Ya kalau itu mah update-nya itu lama, puluhan. Kita anggarinnya itu di 8 tahunan. 8 tahunan kita peremajaan lagi. Kita upgrade untuk armada baru. Oke, selanjutnya ini, bagaimana pengolahan inventaris agar terhindar dari kelebihan atau kekurangan stok, Pak? Bagaimana pengelolaan inventaris agar terhindar dari kelebihan atau kekurangan stok? Kalau inventaris kan kita diproduksi, mungkin ada alat-alat ya untuk penggilingan atau mengharuskan. Itu sebagian dari inventaris. Terus untuk armada berarti kan kita itu diinventariskan untuk pengiriman ke konsumen-konsumen. Nah, untuk pengiriman dan konsumen itu adanya di inventaris. Sampai segini aja. Oke, baik. Cukup saja
pertanyaan yang telah kami berikan untuk Bapak Didin dari pabrik tahu Sutra Gali Dabeda. Terima kasih Bapak, maaf mengganggu waktunya. Terima kasih juga telah menyempatkan waktu untuk diwawancari oleh kami. Ya, masih sama-sama. Baik, saya tutup juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.